Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan cinta. Saya tidak akan merubah keputusan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Masuk rakyatku tak tantang. Ya, Pak Dewo akan hadir di tengah-tengah kita. Bupati Pati akhirnya didemo warganya. Kemarin mengatakan, jangankan 5.000, 50.000 pun saya nggak takut. Bagaimana Pak Bupati Pati? Apakah sekarang tidurnya nyenyak? 13 Agustus merupakan hari bersejarah di Pati, yang dimana aksi warga Pati melakukan demo besar-besaran. Aksi tersebut juga sempat menimbulkan kericuhan juga antara pihak kepolisian dan juga warga. Sempat ada tembakan gas air mata dan kabarnya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diampunkan dosa-dosanya dan semoga dipermudahkan jalannya. Amin ya robbal alamin, sahabat-sahabatku semua. Dan harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, semoga Pati segera pulih. Lalu bagaimana tanggapan netizen terkait berita yang sedang menjadi perbincangan di media nasional dan viral di mana-mana? Memang Bupati Pati ini sempat menantang warganya sendiri ya, saat kenaikan pajak menjadi salah satu pemicunya, yang dimana pajak dinaikkan 250%. Meskipun sudah dibatalkan, tapi warga tetap demo dan berharap Bupati Pati mengundurkan diri. Nah, ternyata kabar-kabarnya sekarang Bupati Pati pun juga telah mengundurkan diri. Lalu bagaimana dengan tanggapan netizen? Kita simak videonya. Jadi hari ini Rabu 13 Agustus 2025, banyak warga Pati Jawa Tengah tuh berunjuk rasa besar-besaran ya. Betul, Mbak. Sempet yang udah diomongin, mau berkumpul di alun-alun Kabupaten Pati. Ini tuh aksi yang merupakan imbas kata Bupati Pati yang mau menaikkan pajak bumi dan bangunan PBB. Naiknya 250%. Ini sempat memicu kemarahan publik banget gitu. Meskipun kebijakan tersebut udah di-cancel, ya, udah batal, wes ora sido. Tapi demo nih tetap digelar. Waduh. Kita flashback dulu ya, kronologinya tuh seperti apa. Jadi rencana kenaikan pajak ini berawal dari keputusan pemerintah Kabupaten Pati menyesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 250% buat tahun 2025 ini gitu. Nah, Pak Sudewo ini loh, Bupati Pati, beliau ini ngejelasin kalau kenaikan ini tuh ya tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah, untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Ya, tapi penerimaan PBB di Pati sebesar 29 miliar jauh lebih rendah kalau dibandingkan gitu dengan kabupaten tetangga Jepara, Kudus, Rembang. Nah, akhirnya batal nih, udah nih sekarang nggak jadi naik pajaknya gitu, karena kan waktu itu sempet huru-hara, gembar-gembor, berantem tuh ya, ricuh. Terus ada video Bapak Bupati yang kesannya tuh kayak menantang masyarakat Pati. Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan cinta. Saya tidak akan merubah keputusan. Cuma akhirnya dia bilang gini nih. Jadi kami ini tidak melarang demo. Silahkan demo. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin 5.000 silahkan, 50.000 silahkan. Itu saya tidak menantang rakyat. Masa iya? Tapi kan akhirnya udah dibatalin kan kebijakan kenaikan PBB gitu. Di hari Jumat tanggal 8 Agustus tuh waktu itu dia bilang tarif PBB P2 akan kembali seperti tahun 2024. Bahkan bagi warga yang sudah terlanjur bayar dengan tarif baru, ya kan, ini uangnya akan dikembalikan. Wes tapi dibalekno duitmu, enak pora. Nah, masalahnya demo tetap berlanjut hari ini.
Padahal kebijakan sudah dicabut. Cuman demonya beda agenda. Yang direncanakan kali ini katanya minta Bupati Pati dilengserkan. Wes piye iki? Masyarakat Pati piye menurut sampean? Ditantang Bupati Pati Sudewo untuk datangkan 50.000 pendemo. Ternyata waktu demo di Pati yang datang sampai 100.000 massa. Demo Pati yang terjadi hari ini teman-teman sangat panas karena yang datang hingga 100.000 orang. Padahal beberapa waktu lalu Bupati Pati Sudewo sempat menantang untuk datangkan 50.000 massa dan ternyata yang datang melebihi tantangan dari Bupati. Sewaktu demo, Bupati Sudewo menemui massa aksi di depan kantor Bupati. Dan buat yang bingung kenapa demo ini terjadi. Jadi demo ini memanas akibat protes kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dan meski kebijakan sudah dibatalkan, warga Pati tetap bersatu untuk menuntut Sudewo ini untuk mundur teman-teman. Dan waktu demo hari ini, Bupati Pati muncul di atap mobil rantis dan meminta maaf. Namun yang terjadi adalah Sudewo justru dihujani botol air dan dilempari sandal. Aksi kericuhan ini disertai dengan perusakan fasilitas, pembakaran mobil polisi, hingga polisi sampai kocar-kacir saat melawan massa. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa demo ini disusupi kelompok anarko. Menurut kamu gimana? Positif. Ada korban jiwa demo di Pati hari ini 13 Agustus 2025 yang telah berhasil melengserkan Bupati yang dibalik jenenge wacanen dhewe bosku ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan husnul khotimah bagi yang meninggal dunia. Semoga amal kebaikannya diterima di sisi Yang Maha Kuasa, segala dosa-dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Sebagai contoh, rakyat Pati luar biasa ya. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini terbukti dari rakyat Pati. Jadi monggo para pemimpin di Indonesia ini, silahkan jenengan jadi pelayan masyarakat Indonesia, bukan malah menyusahkan masyarakat Indonesia. Karena kalau rakyat udah bergerak, bahaya, bubar bosku. Ya, maut. Lengser ke Prabon. Jadilah pemimpin yang baik. Pati cukup menjadi contoh. Jangan sampai terulang lagi karena timbul korban jiwa. Terima kasih. Salam dari Lesan Princiraja, Sleman, Yogyakarta. Semoga kejadian yang mengerikan tidak terulang lagi. Dan bagi para pemimpin, silahkan menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi masyarakat, ya bisa tahu membahagiakan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri dan kelompok. Bahagiakanlah rakyat, karena kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Salam hormat. Kalau menurut kalian gimana guys terhadap video tadi? Jujur kalau menurut pendapat gue sama sekali nggak kasihan, nggak sedih, dan nggak berempati sama Bupati di kota Pati tersebut. Karena kenapa? Karena itu ulah dari mulut dia sendiri. Mulutmu harimaumu. Kan Bupati Pati yang bilang nggak takut di demo sama warganya 5.000 bahkan 50.000 orang dia bakal hadapin. Ujung-ujungnya apa? Warga Pati menerima tantangan tersebut dan bupatinya yang takut. Jadi ya sama sekali gue nggak sedih, dan ya gue dibilang jujur gue senang ya senang karena itu ulah dia sendiri. Jujur gue ngerasa terima kasih sama warga Pati, karena warga Pati itu pelopor pertama yang berani melakukan hal kayak gini untuk melawan kezaliman pemimpinnya atau pejabat di kota lain. Dan gue berharap semoga para pemimpin di kota manapun kalau ngomong itu jangan asal nyeblak lagi. Berhati-hatilah dalam berbicara dan berhati-hatilah dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai warga kalian melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di kota Pati. Habis kalian nanti. Jadi ini pembelajaran ya buat warga dan buat para pejabatnya juga. Dalam menjabat itu harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas tugas yang kalian emban saat ini sebagai pejabat di kota kalian. Gitu aja sih. Jadi next hati-hati ya mulutnya ya. Bupati Pati di demo ribuan warga hari ini. Meski sudah batalkan kenaikan PBB, tetap diminta mundur. Kesalahan komunikasi publik yang dilakukan Bupati Pati, Sudewo, menjadi contoh nyata. Bagaimana satu kalimat yang dilontarkan tanpa perhitungan matang dapat bertransformasi menjadi badai politik dan sosial. Dalam konteks polemik kenaikan PBB hingga 250%, pernyataannya yang berbunyi 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Itu terdengar di telinga publik bukan sebagai ajakan berdialog, melainkan sebagai tantangan terbuka. Di era media sosial yang serba cepat,
Diksi seperti ini ibarat bensin yang disiram ke api, memperbesar amarah dan memperluas jangkauan reaksi hanya dalam hitungan jam. Kesalahan Sudewo bukan sekedar pada substansi kebijakannya, melainkan pada tone dan pilihan kata yang digunakan. Publik tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga membaca sikap dan empati seorang pemimpin dari cara dia berkomunikasi. Dalam kasus ini, pernyataan tersebut terpotong dari konteks panjangnya, lalu diputar ulang berkali-kali di media sosial, memunculkan citra bahwa dia menantang rakyatnya sendiri. Reaksi pun meluas, dari kritik warganet hingga mobilisasi massa di lapangan. Peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi semua pejabat publik. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun persepsi. Setiap kata yang diucapkan harus mempertimbangkan sensitivitas publik, terutama ketika berbicara soal kebijakan yang langsung menyentuh perut rakyat, seperti pajak dan harga kebutuhan pokok. Di era digital, ruang publik tak lagi terbatas pada panggung formal. Ingat, setiap kamera ponsel, setiap unggahan di media sosial, setiap potongan video bisa menjadi headline yang membentuk citra seorang pemimpin. Bagi Sudewo, kejadian ini mungkin menjadi pelajaran pahit bahwa niat baik bisa tenggelam oleh kesan buruk yang timbul dari komunikasi yang tidak terjaga. Bagi pejabat lainnya, ini alarm keras untuk selalu memilih diksi dengan presisi, menjaga intonasi, dan memahami bahwa publik hari ini tidak hanya mendengar, tapi juga merekam, mengunggah, dan mengomentari dalam skala masif. Satu kalimat bisa memantik ribuan komentar, satu nada bisa mengubah arah opini, dan satu pernyataan yang salah tempat bisa menjadi awal dari krisis kepercayaan. Thank you. Meskipun sudah meminta maaf, Bupati Sudewo Pati tetap dihujani lemparan botol air mineral ya oleh warga. Jadi mungkin warga ini merasa sakit hati dengan kata-katanya. Jangankan 5.000 orang, 50.000 pun saya nggak takut. Dan kemudian ada juga video rekamannya yang dimana beliau itu juga seolah-olah menantang warga. Di video tersebut kurang lebih isinya beliau tidak boleh ada yang mengganggu pemerintahannya. Bapaknya ini gimana sih? Bapak itu seorang bupati kan? Kalau kebijakan bapaknya nggak sesuai kepada masyarakat, kepada rakyat, ya nggak salah kalau rakyat demo kok main ngancam-ngancam segala. Jadi di video tersebut seolah-olah dia itu nggak mau pemerintahannya diganggu oleh siapapun. Ini kan salah, sahabat-sahabatku semua. Kemudian juga permintaan maafnya ini kok terlambat ya. Kenapa sesudah kok sampai sebelum? Kenapa sesudah Bapak itu jangankan 5.000, 50.000 orang pun saya nggak takut. Harusnya Bapak esoknya itu boleh klarifikasi, minta maaf. Mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini, Pak. Dan demo di Pati tadi memang begitu sangat-sangat mengerikan, sahabatku semua. Saling berbalas antara pihak daripada kepolisian dan juga masyarakat. Harapan saya mudah-mudahan kota Pati, kota tetangga saya juga, yang dimana kalau saya lihat Pati ini kemajuannya luar biasa dibanding kabupaten lainnya seperti Rembang, Jepara, ya kan? Pati sungguh luar biasa kalau dari pandangan saya dibandingkan tetangganya yang sebelah timur, ya kan? Lebih maju Pati. Dan kenaikan pajak tersebut juga begitu sangat membebankan masyarakat. Bayangkan 250% meskipun dibatalkan tapi warga tetap berdemo. Bagaimana tanggapan sahabatku semua? Dan semoga Pati segera baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.